Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sadar Purkomersiano dengan 1103 bersama rekan-rekan saya. Saya Arfi Denaldo dengan NIM 103-202-102. Saya Raffi Sri Dharma dengan yang 110320197. Saya Agung Haji Saputra dengan NIM 1103202114. Ya, selaku untuk memenuhi tugas besar jaringan komputer dan data, sini kami akan menjelaskan beberapa materi selaku untuk mata kuliah yang komputer ini. Untuk saat itu adalah lapisan network dan IPv4. Jadi lapisan network itu tuh ada disebut sebagai paket data unit atau PDU. Jadi PDU itu merupakan enkapsulasi dari service data unit dari lapisan transport yang dikhususkan dari SDU pada paket data link. Jadi fungsi lapisan itu tuh ada 5. Yang pertama itu addressing, kedua internet working, ketiga routing, keempat packetizing, dan kelima itu fragmenting. Paling tahu nih kelima fungsi itu tuh apa fungsinya, tujuan itu apa? Saya tahu banget nih Mas, tahu banget. Coba. Ini limanya saya tahu banget nih. Yang pertama itu addressing. Tujuan dari addressing sendiri yaitu mengidentifikasi host dalam jaringan komputer atau jaringan internet. Kemudian internet working yaitu maksudnya menginginkan komunikasi data antar host melalui berbagai jaringan fisik yang heterogen. Yang ketiga yaitu routing yang bertujuan untuk menentukan suatu jalur yang terbaik melalui suatu jaringan dari source ke destination. Yang keempat yaitu packetizing, yaitu pembungkusan atau enkapsulasi, di mana data dari layer sebelumnya dibungkus menjadi satu paket. Dan yang kelima yaitu fragmenting, yang bertugas untuk memisahkan paket yang telah melewati kapasitas atau batas sehingga dapat dikirim. Gitu Mas. Pinter banget sih, topeng tahu banget. Itu tuh protokol itu tuh sebutnya tuh pesan itu ada 4 ya. Pertama itu internet protokol atau IP, kedua itu internet. Yang kedua itu ada resolution protocol atau ARP, yang ketiga itu internet control message protocol atau ICMP, yang keempat itu dynamic host control protocol atau DHCP. Jadi pertama itu tuh IP ya, ada protokol. Jadi itu IP itu tuh ada sebut IP address adalah suatu identitas numerik yang dilabelkan kepada suatu alat seperti komputer, router, atau printer yang terdapat dalam suatu jaringan komputer yang menggunakan internet protokol sebagai sarana untuk melaksanakan aplikasinya. Yaitu IP address itu punya 2 fungsi nih. Jadi fungsi pertama itu sebagai alat identifikasi host atau antarmuka interface lah pada jaringan dan sebagai alat lokasi jaringan. Jadi lewat IP itu ada 3 versi lah ya. Ada sebuah pengalamatan jaringan yang menjadi dasar sistem pengalamatan pada protokol jaringan TCP/IP itu. Yang IPv4, kenapa IPv5 itu tidak pernah hal umum? Karena digunakan sebagai IP address eksperimen dengan nama lain dari IPv5 itu Internet String Protocol atau ISP. Nah, yang kedua itu tuh ini ya, ARP, Address Resolution Protocol. Ada yang tahu nggak nih ARP itu apa? Kayaknya saya tahu deh Mas. ARP itu jaringan yang biasanya memang telah diberi alamat IP, namun alamat hardware MAC address-nya digunakan untuk transportasi data dari suatu host ke host yang lain. Itu sebuah router biasanya memiliki tabel ARP dan dalam tabel tersebut berisi masukan-masukan ARP. Fungsi utama dari ARP itu untuk meningkatkan keamanan. Pada router, masukan ARP bisa didapat secara dinamik, tapi enggak untuk meningkatkan keamanan. Kita dapat masukkan ARP statik secara manual. Itu sih Mas. Bener. Nah, itu setelah ARP itu tuh ada ICMP ya. Atau ICMP itu bisa kepanjangan itu Internet Control Message Protocol. Itu apa sih ICMP itu? Jadi ICMP itu protokol digunakan untuk membantu error handling dan prosedur pengaturan atau prosedur. Jadi ICMP itu bekerja pada lapisan network yang terus berurusan dengan layanan koneksi atau connection service. Nah, itu punya fungsi tuh. Fungsinya itu apa tuh? Ada yang tahu nggak? Kayaknya sih fungsi ICMP itu ngasih tahu gitu, memberitahuan jika ada paket yang tidak sampai ke tujuan gitu. Terus ngasih tahu kalau pengirim jika memori buffer di router penuh. Terus ada kayak ping menggunakan ICMP untuk memeriksa hubungan. Nah, terus ada juga untuk
memberitahu pengirim bahwa paket telah melewati jumlah hop maksimum dan akan diabaikan gitu Mas. Oke, benar. Oke, lanjut ke DHCP ya. Jadi DHCP itu tuh Dynamic Host Control Protocol. Jadi DHCP itu tuh adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Jadi nggak ribet lah ya. Jadi komputer yang memberikan nomor IP itu disebut sebagai DHCP server. Sedangkan komputer yang meminta nomor IP itu disebut sebagai DHCP client. Jadi DHCP itu punya kelebihan. Apa itu kelebihannya? Jadi itu ada 4 ya. Jadi itu pertama itu memudahkan dalam transfer data kepada PC client lain atau PC server. Yang kedua itu menyediakan alat-alat IP secara dinamis dan konfigurasi lain. Yang ketiga itu DHCP ini tuh didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP IP itu kompleks lah. Nah, yang keempat itu DHCP itu akan memberikan suatu alamat IP dan parameter konfigurasinya kepada klien. Nah, jadi itu dari IPAD itu ada sistem pengalamatan ya. Jadi sistem pengalamatan itu dapat pada jaringan komputer lokal atau jaringan terdiri dari dua jenis ya. Itu tuh ada sistem pengalamatan fisik atau MAC address, yang kedua itu sistem pengalamatan logik atau IP address. Nah, jadi itu tuh ada IP address itu ada kelas-kelasnya ya. Jadi kelas itu kelas dengan IP versi 4 antara bagian network dan penjelasan itu tuh kayak apa sih kayak antara bagian network dan host dipisahkan oleh garis pemisah yang tidak tetap atau bergantung ke kelas networknya itu. Itu kelas address itu ada 3 yang utama dalam TCP/IP, yaitu tuh ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Ada yang tahu nggak tuh apa aja tuh penjelasannya? Saya mau coba nih Mas, saya mau coba. Yang pertama yaitu ada kelas A. Kelas A itu merupakan bit pertama dari IP address dan 7 bit berikutnya di segmen pertama merupakan bit network, sedangkan 24 bit terakhir merupakan bit host. Kelas A memiliki 128 atau 2/7 network. Kemudian yang kedua yaitu kelas B, yaitu 2 bit pertama dari IP address dan 14 bit berikutnya di segmen pertama dan kedua merupakan bit network, sedangkan 16 bit terakhir merupakan bit host. Kelas B memiliki 16.384 atau 2/14 network. Pada kelas C, yaitu 3 bit pertama dari IP address dan 21 bit berikutnya di segmen pertama. Kedua dan ketiga merupakan bit network, sedangkan 8 bit terakhir merupakan bit host. Nah, kelas C ini memiliki 2.097.152 atau 2/21 network kelas C. Nah, kemudian selain 3 kelas tersebut, ada lagi 2 kelas yang saya tahu, Pak. Langsung yaitu kelas D dan kelas E. Nah, jika 4 bit pertama adalah 1110, kemudian IP address merupakan kelas D, yang digunakan untuk multicast address, yakni sejumlah komputer yang memakai bersama satu aplikasi multimedia. Kemudian kelas E, yaitu 4 bit pertama adalah 111, atau sisa dari seluruh kelas. Pemakaiannya dicadangkan untuk kegiatan eksperimental. Nah, gitu, Pak. Jadi ya setelah kita jelasin tadi atau kalian jelasin tadi itu khusus tuh sebenarnya ada juga yang lain seperti default route network 0 atau MAC address-nya atau network 127 atau network address, IP kapasitas 5 bit address atau lokal address dan MAC address. Nah, selanjutnya itu tuh alokasi dari IP terbatas. Yang itu kenapa terbatas? Ada 4 nih, itu mobile, always on connection, demografi pengguna, dan penggunaan IPTV efisien. Maksud mobile itu tuh saat itu berangkat masih bayar tuh wireless itu sudah durasi IPv4. Nah, saat ini tuh user online 24 jam sehari 7 kali seminggu kan. Jadi tahun 90-an itu internet masih berbasis dial-up, artinya tidak selalu koneksi seperti internet Telkom sebelum muncul Speedy tahun 2007. Nah, yang mana Speedy itu setelah tahun 2007 itu sudah berbasis broadband, artinya user setelah terkoneksi. Nah, demografi itu pengguna internet bertambah banyak, terutama di negara berkembang. Tapi itu ada penggunaan net efisien juga tuh, jadi itu kelas routing dan aplikasinya itu jadi banyak perusahaan yang mendapatkan 8 kelas A karena 16 kelas atau B kelas B itu tidak mencukupi, atau mendapatkan kelas B karena kelas yang C-nya itu atau 24 tidak mencukupi, seperti itu. Nah, setelah itu ada pertanyaan nggak nih setelah ini? Saya paham sih Mas. Paham ya kalian ya? Mas aku juga paham, Mas aku juga bengong aja ya. Paham Mas. Mas Artik? Mas, lumayan. Alhamdulillah. Oke. Jadi kalau kita semua udah pada paham ya, kita sudahi saja untuk materi ini. Mohon maaf ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.